Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bupati Karanganyar, yang kami hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo, yang kami hormati Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Solo, yang kami hormati Direktur Bisnis Kelembagaan Treasury dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, dan yang kami hormati Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng, Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur marilah senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua. Perkenankanlah acara tasyakuran peningkatan status Kantor Kas Syariah Bank Jateng Karanganyar menjadi Kantor Cabang Pembantu Syariah Bank Jateng Karanganyar pada hari ini Selasa 21 Februari 2023 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di 96,3 FM Swiba Radionya Karanganyar, dan juga live kita di selanjutnya Swiba pembacaan FM ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Zidni Fauzia dan Anissa Rakitia. Dan pendengar, saat ini kami tengah berada di aula SMA Muhammadiyah Karanganyar untuk menyiarkan langsung tasyakuran peningkatan status KKS Karanganyar menjadi KCPS Karanganyar Bank Jateng Syariah Karanganyar. Acara telah dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan juga terlihat hadirin sudah berdiri dengar. Dan untuk sekarang kita akan mendengarkan bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran sebagai tanda dimulainya acara tasyakuran pada kesempatan sore hari ini. Pendengar, Anda dapat mengikuti live kita di Swiba FM channel live di channel YouTube Radio Swiba Karanganyar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar ke dalam surga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai kepadanya surga dan pintu-pintunya telah dibukakan, penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, sedang kami diperkenankan menempati surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat melingkar di sekeliling arsy dan bertasbih sambil memuji Tuhannya. Lalu diberikan keputusan di antara mereka hamba-hamba Allah secara adil dan dikatakan, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, pokok acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan, dan sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Direktur Bisnis Kelembagaan, Treasury, dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng yang kami hormati Bapak Oni Suharsono.
Baik pendengar, masih bersama kami di 9,3 FM Subarado Karanganyar. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan Bang Jateng yang kali ini akan kita pendengarkan bersama. Dan kami informasikan untuk Anda semuanya, kami sedang berada di aula gedung SMA Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadiyah Karanganyar Selamat untuk sore. mendengar langsung tasyakuran Assalamualaikum peningkatan status KK warahmatullahi sekarang wabarakatuh. menjadi KCPS Karanganyar. Yang kami hormati Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Juliat Mono, yang hadir di sore hari ini bersama-sama kita. Terima kasih Pak Bupati, di tengah-tengah kesibukan yang cukup padat berkenan hadir di acara sore hari ini, dan sepertinya beliau juga nanti langsung ke Semarang. Terima kasih Pak rawuhnya. Yang kami hormati Forkompida Kabupaten Karanganyar, atau yang mewakili hadir di sini dari Kejaksaan Negeri, dari Kepolisian, dan juga dari Dandim mungkin yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Solo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Eri Santosa. Terima kasih kerawannya. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Bapak Nugroho Joko Prastowo. Ini kali kedua ketemu saya di acara, sebelumnya di Sukoharjo. Kemudian yang kami hormati, ini Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng, Pak Bupati, tapi beliau juga Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Pak Tafsir. Jadi, iya Pak Kiai katanya. Jadi Dewan Pengawas Syariah Pak Bupati, jadi beliau juga Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yang kami hormati Pimpinan Daerah Muhammadiyah Karanganyar, Pak Dr. Andes Haji Muhammad Samsuri, yang hadir di sore hari ini, terima kasih. Kemudian hadir juga Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Karanganyar yang diwakili oleh Ibu Hasni. Kemudian hadir juga Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Karanganyar, Bapak Sumarwanto yang hadir di sore hari ini. Terima kasih Pak kehadirannya. Kemudian juga mungkin Bapak Ibu nasabah, ya, ada juga tadi ini Pak senior saya ini Pak Basuki, beliau juga direksi Bank Jateng periode berapa Pak? 2004 sampai 2013 Pak beliau itu, ya. Beliau warga Bapak sekarang Pak, maksudnya menetap di Karanganyar gitu, ya. Beliau dulu direksi Bank Jateng dan saat ini menetap di Karanganyar. Nggak tahu diundang sebagai perwakilan pensiunan atau sebagai nasabah ini, nasabah ya. Kemudian rekan-rekan Bank Jateng yang hadir di hari ini, ada teman-teman dari pemimpin cabang sewilayah Solo Raya dan juga pemimpin cabang yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita bisa menghadiri peresmian tasakuran peningkatan kantor kas Syariah Karanganyar menjadi kantor cabang pembantu Syariah Karanganyar. Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kantor cabang pembantu ini sebelumnya adalah kantor kas gitu ya. Jadi kemudian kita mengajukan izin ke OJK pada saat itu dan sudah disetujui untuk saat ini menjadi kantor cabang pembantu. Sehingga dengan adanya kantor cabang pembantu ini tentunya jenis layanan dan juga kewenangan yang tadinya di kantor kas tidak ada, sekarang menjadi ada. Jadi kalau dulu hanya bisa menghimpun dana, menyalurkan kredit pembiayaan mungkin bisa, tetapi nanti disetujui oleh induknya. Nah saat ini cabang pembantunya itu punya kewenangan sendiri dan cabang pencapemnya hadir di sini. Siapa Pak? Oh iya, saya juga baru ketemu Pak ini. Pemimpin cabang pembantu syariah yang nanti akan kita beri
amanah untuk sebagai pemimpin cabang pembantu di Syariah Karanganyar ini. Pak Bupati yang saya hormati, Syariah di Bank Jateng ini masih berupa unit usaha syariah. Jadi kalau ibarat Bapak tadi katanya uangnya akhirnya ngumpulnya dari satu, ya, dengan konvensional gitu. Karena memang belum spin off atau belum menjadi bank umum syariah sendiri. Jadi masih menjadi bagian daripada Bank Jateng secara keseluruhan dan masih berupa unit usaha syariah. Sehingga kami yang ditugasi sebagai direktur yang membawa unit syariah, unit usaha syariah ini juga merangkap sebagai direktur di konvensional sebagai direktur bisnis kelembagaan. Namun demikian, alhamdulillah kalau biaya operasional keseluruhan itu sudah bisa dibiayai atau dihasilkan oleh operasional dari unit usaha itu sendiri, Pak. Jadi laba yang kita peroleh saat ini juga dalam 1 bulan itu rata-rata bisa 10 miliar di dalam 1 bulan. Dan ya dengan adanya unit usaha syariah ini juga sangat membantulah pencapaian daripada Bank Jateng secara keseluruhan atau secara gabungan. Memang di dalam waktu saat ini kami memang sedang merencanakan juga untuk melakukan proses spin-off atau pemisahan menjadi BUS, menjadi Bank Umum Syariah. Namun kami ada kami minta pada teman-teman untuk setidaknya ada 2 hal yang harus kita perbaiki dan kita lakukan. Pertama adalah masalah permodalan. Jadi permodalan ini, Pak Bupati, kami sedang berproses juga dengan beberapa instansi untuk nanti menjadi salah satu pemegang saham. Jadi kalau nanti menjadi BUS tentunya Bank Jateng konvensional ini menjadi pemegang saham, pasti menjadi salah satu pemegang saham. Tapi kalau pemegang sahamnya hanya Bank Jateng konvensional, ke depan terkait dengan modal itu kelangsungan dari BUS yang pisah ini menjadi terbatas. Karena untuk menjadi besar mungkin agak sulit berkembang, sehingga kami saat ini BPKH itu juga menyediakan diri untuk menjadi salah satu pemegang saham. Kemudian juga kami menjajaki dengan Telkom gitu. Mungkin juga Pak Tafsir barangkali Muhammadiyah juga berminat juga untuk ini. Karena sebenarnya dari sisi size, dari sisi aset dan lain-lain itu cukup menarik. Total aset saat ini sudah sebesar 6 triliun. Dan dengan kredit sekitar pembiayaan sekitar 4 triliun dan menghasilkan laba kira-kira tadi dalam 1 bulan sekitar 10 miliar. Nah ini kalau merintis dari awal menjadi bank umum syariah dari awal, tentunya persyaratannya juga sudah cukup ketat dan juga mungkin untuk menjadi seperti Bank Jateng itu juga butuh waktu proses. Kami berdiri tahun 2008 Pak Bupati, jadi 2008 itu berarti sudah sekitar 15 tahun Pak. Nah, butuh waktu untuk mengembangkan dan ini saya kira ini. Namun demikian saat ini teman-teman di operasional yang konvensional pun juga bisa memberikan layanan syariah dan tidak hanya terbatas pada layanan konvensional. Bahkan kalau di Bank DKI itu memang strateginya itu sudah menggunakan memang dual banking. Jadi Bank DKI itu setiap buka cabang itu udah langsung ada layanan konvensional dan ada layanan syariahnya. Jadi kalau di undangannya itu ada Bank DKI dan juga Bank DKI Syariah gitu. Jadi dia secara langsung memang setiap membuka jaringan baru baik itu kelas cabang itu sudah langsung dua-duanya bisa dilayani. Nah kalau kita kan masih belum ke arah sana gitu ya. Kita masih berupa UUS dan kemudian layanan syariah ya di konvensional dan mungkin ke depan akan menjadi spin off menjadi BUS. Secara umum Bapak Ibu semuanya, jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu semuanya, dari para nasabah dan juga dari pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar, terutama Pak Bupati yang juga hadir di sini dan juga para
nasabah, organisasi massa, keagamaan sebagainya yang hadir di sore hari ini, dan mudah-mudahan dengan kehadiran dan peningkatan status Bank Jateng Syariah menjadi kantor cabang pembantu syariah ini bisa membantu pengembangan daripada perbaikan dan perkembangan daerah daripada Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya nanti mohon berkenan Pak Bupati untuk secara simbolis melakukan pemukulan gong gitu. Mungkin kalau karena ini adalah cabang pembantu syariah yang ke-16 Pak, nanti mukulnya mungkin 16 kali Pak. Jadi simbolisnya karena ini ke-16, kami sudah punya 15 sebelumnya, ini yang ke-16 sehingga nanti mungkin simbolisnya karena ini adalah cabang pembantu yang ke-16 di Jawa Tengah. Ini kami punya 5 kantor cabang di Jawa Tengah dan punya 16 kantor cabang pembantu di Jawa Tengah. Saya kira demikian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih pada Pak Bupati, beserta jajaran dan Bapak Ibu semuanya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, berikutnya akan kita ikuti sambutan yang kedua oleh Kepala Kantor OJK Solo yang akan disampaikan oleh Bapak Heri Santosa. Pendengar masih bersama kami di 9,3 FM Suibara Dunia Karanganyar, dan untuk selanjutnya pendengar kita akan mengikuti sambutan dari Kepala OJK Surakarta yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Heri Santoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Bupati Karanganyar, Bapak Dr. Andes Haji Juliat Mono. Yang kami hormati Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Bapak Nugroho Joko Prastowo. Yang saya hormati Direktur Bisnis Kelembagaan, Trisuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Bapak Oni Suharsono. Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng, Dr. Andes Haji Tafsir. Yang saya hormati pemimpin Bank Jateng, Koordinator Surakarta, Bapak Jaka Nur Sahid. Yang saya hormati segenap Forkompinda Kabupaten Karanganyar, para tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa di kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama di dalam acara ini peresmian kantor cabang pembantu Bank Jateng Syariah Karanganyar. Izinkan kami menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Bank Jateng Syariah atas dibukanya kantor cabang pembantu Syariah Karanganyar yang merupakan peningkatan status dari KKS menjadi KCPS. Ini menunjukkan bahwa tentunya Bank Jateng Syariah sudah melalui suatu tahapan analisis, melihat market, potensi market dan kebutuhan masyarakat akan produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkat di kabupaten masyarakat di Kabupaten Karanganyar ini. Kami berharap dengan dibukanya kantor cabang pembantu syariah ini dapat memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi masyarakat di Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan layanan keuangan syariah yang diinginkan. Hadirin yang berbahagia, pemerintah, regulator, kementerian dan lembaga telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memulihkan ekonomi Indonesia akibat dampak COVID-19. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong peningkatan akses layanan jasa keuangan. Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,80% dan indeks inklusinya sebesar 85,10%.
Sementara di sektor syariah, indeks literasi sebesar 9,14% dan indeks inklusi sebesar 12,12%. Hal ini menunjukkan bahwa literasi dan inklusinya tergolong masih rendah. Oleh karena itu, kami dari OJK selalu mendorong dan mendukung langkah-langkah untuk dapat berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dalam rangka untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, dalam hal ini keuangan syariah. Tujuan dari inklusi keuangan antara lain untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan, meningkatkan penyediaan produk dan layanan jasa keuangan, meningkatkan produk dan layanan jasa keuangan, dan meningkatkan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Tentunya hal itu diperlukan suatu langkah-langkah agar masyarakat teredukasi, terliterasi dengan baik, sehingga di dalam melakukan interaksi dengan industri jasa keuangan syariah bisa sesuai dengan keinginan dan harapannya. Berdasarkan data per Desember 2022, total aset bank umum syariah dan unit usaha syariah di wilayah Solo Raya mencapai 6,1 triliun dan penyaluran pembiayaan mencapai 4,2 triliun. Kalau kita lihat berdasarkan data year on year Desember 2021 dibanding dengan Desember 2022, pembiayaan meningkat sebesar 6,17%. Hal ini menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang penting dalam membantu pemerintah membangun perekonomian nasional. Kami berharap Bank Jateng Syariah dapat terus mempertahankan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan dan produk yang berkualitas kepada para nasabah. Selain itu, dapat terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif sehingga masyarakat semakin tertarik untuk memanfaatkan layanan syariah. Akhir kata, kami berharap dan mendorong perbankan syariah untuk terus berkembang serta dapat berkontribusi lebih baik dalam membantu pemerintah membangun perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian sambutan kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu undangan dan hadirin yang kami hormati, Masih bersama kami di selanjutnya akan disampaikan Saudara sambutan Karanganyar. oleh Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Untuk Solo. selanjutnya, Pada yang kami hormati akan Bapak mendengarkan Nugroho Joko bersama Prastowo. sambutan dari Kepala Kantor Cabang Bank Indonesia Wilayah Solo yang akan disampaikan oleh Joko Pratomo. Masih dari siaran langsung dari Aula SMA Muhammadiyah Karanganyar Yang saya hormati Bupati pembukaan Karanganyar Kantor Bapak Cabang Juliat Mono. Syariah Bank Jawa Saya Tengah hormati Pak Karanganyar. Heri Santoso yang mewakili Ketua Kepala OJK Solo, dan juga yang saya hormati Pak Odi Suarsono, Direktur Bisnis dan Kelembagaan Bank Jateng, beserta seluruh rekan-rekan pimpinan cabang Bank Jateng maupun Bank Jateng Syariah Solo Raya. Yang saya hormati Forkompinda yang mewakili Forkompinda Kabupaten Karanganyar, yang saya hormati Pak Dr. Andes Haji Tafsir, Kepala Wilayah Muhammadiyah sekaligus Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng, dan juga ada guru saya Kiai Hafidzi, Ketua Basnas Kabupaten Karanganyar. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama mohon izin saya pakai peci dan pakai pembukaan karena judulnya undangannya dari Bank Jateng Syariah. Jadi untuk membedakan syariah dan konvensional gitu. Ya. Alhamdulillah
naik kelas. Jadi hari ini kita tasyakuran naik kelas dari kantor kas syariah menjadi kantor cabang pembantu syariah. Ini suatu anugerah dan juga pencapaian luar biasa yang patut kita syukuri di tengah-tengah perkembangan perbankan dan keuangan syariah yang relatif stagnan. Saya memperhatikan dan saya pribadi sebagai nasabah bank syariah. Jadi ketika dulu masih di Bank Indonesia sampai lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008, optimis bahwasanya perbankan syariah itu akan tumbuh cepat. Sehingga waktu ditarget dalam 5 tahun akan tumbuh 5% share-nya. Dan betul Pak, dalam 5 tahun lebih, tahun 2013-an itu sudah hampir 5%. Tapi setelah itu bertahan 5% terus Pak. Lalu nama batan yang pelaku syariah nih. Bertahan lama Pak, 5%. Baru kemudian setelah ada konversi Bank Aceh ya, BPD Aceh sama setelah itu naik menjadi sekarang 7%. Artinya di sini bank syariah ini secara natural pertumbuhannya tidak lebih tinggi dari bank konvensional sehingga tidak mampu mendilusi share dari bank konvensional. Naiknya lebih masih karena konversi. Kalau natural growth-nya bank syariah ini lebih rendah dari konvensional, lama-lama share syariahnya, marketnya terdilusi malahan. Nah, sehingga ini tantangan untuk meningkatkan partisipasi dari bank syariah ini, supaya share-nya naik terus. Dan itu menjadi tantangan. Hari ini saya bergembira, ibaratnya kalau saya analogikan, kantor kas itu ibaratnya, maaf nih, bukan ini, angkot misalnya. Sekarang di-upgrade menjadi bis. Jadi kapasitasnya makin gede gitu. Tapi ada pertanyaan, siapa yang mau naik bis? Jadi kan layanannya dari kantor kas naik menjadi kantor cabang pembantu, meningkat kapasitasnya. Berikutnya PR-nya adalah siapa yang mau memanfaatkan bis ini, layanan ini. Itu yang menjadi tantangan. Dan hemat saya, untuk menjawab tantangan ini tidak bisa berdiri sendiri, harus disupport ekosistem. Ekosistem keuangan syariah, ekonomi keuangan syariah. Siapa nanti yang akan jadi penumpangnya? Yang nyimpen maupun yang minjem. Nyimpen maupun yang minjem. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana literasi dari keuangan syariah tadi yang baru 12% ini Pak Heri kalau nggak salah ya. 12% ini masih rendah sekali. Jadi belum banyak 9, malah lebih rendah 9 tuh. Oh, ada literasi, ada inklusi. Inklusinya lebih tinggi, tapi ya masih sekitar 10 gitu kan, 12%. Artinya yang sadar tentang keuangan syariah ini masih segitu. Kalau di umum Bu, Bapak Ibu saya suka tes. Coba buka dompetnya, siapa yang ATM-nya bank syariah? Pasti sedikit porsinya. Nah, kalau di sini karena banyak pemain syariah pasti banyak. Jadi salah sampel kalau saya lakukan itu gitu. Nah, tapi kemudian ini ekosistem. Jadi kami harapkan dengan adanya BIS yang gede ini mampu mengajak, merangkul menjadi ekosistem ekonomi keuangan syariah di Karanganyar. Nah, siapa ekosistemnya? Ya, satu misalnya mengelola dana masjid melalui Kiai Hafizi itu ada Basnas, terus kemudian nanti kebetulan Kiai Hafizi ini perannya banyak. Ketua Habitrain juga, Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren. Nah, itu juga bisa menjadi ekosistem supporting dari perbankan syariah gitu. Jadi nanti harus merangkul Habitrain, harus merangkul para pengusaha-pengusaha muslim, terus kemudian nanti UMKM, kelompok-kelompok UMKM. Jadi ini yang nanti akan menjadi ekosistem. Kalau enggak nanti kesulitan loh mencari penumpangnya tadi. Karena yang konvensional juga berlomba mencari penumpang. Dan hemat saya, yang loyal syariah itu masih rendah. Yang apapun kejadiannya, apapun ininya, pokoknya yang penting syariah, itu belum banyak, karena literasinya masih sedikit. Yang banyak itu yang di dua kaki Pak Bupati, jadi arbitras. Kalau yang menguntungkan konvensional dipindah, kalau yang lebih tinggi syariah jadi pindah syariah gitu. Jadi belum loyalis gitu. Nah, itu kan akhirnya mau nggak mau supaya loyal, ibaratnya imbalannya atau bagi hasilnya dari bank syariah digedein. Kalau digedein nanti juga pembiayaannya lebih tinggi lagi gitu. Jangan sampai seperti saya membedakan syariah hanya karena pakai peci atau nggak pakai peci gitu loh. Tapi harus sejatinya bahwa syariah lebih memberi manfaat, lebih menenteramkan, lebih maslahat dan sebagainya. Nah, ini tantangan bagaimana tadi
membuat bis syariah ini menjadi penumpangnya banyak, membawa maslahat bagi khususnya Kabupaten Karanganyar melalui produk-produk yang inovatif yang tadi meningkatkan literasi. Jangan-jangan literasinya rendah itu karena bahasanya susah gitu. Kalau saya tanya gitu, Ibu tahu nggak musyarakah mutanakishoh? Yang tahu nggak banyak. Oh iya, kita juga ada ijaroh. Tahu nggak ijaroh mutahiyah bitamlik apa gitu? Kan jadi mungkin perlu edukasi yang bahasanya simple. Misalnya perbankan syariah, oh perbankan syariah, jangan-jangan ini fundamentalis. Oh ya, bank bagi hasil, misalnya gitu kan. Oh ini wadiah, oh ya ini titipan. Oh musyarakah, oh ya ini misalnya. Jadi disimplifikasi sehingga lebih memahami masyarakat, penumpangnya jadi menjadi tertarik. Jadi mudah-mudahan saya berharap dan berdoa nanti ini mampu meningkatkan ekosistem dan sukses tadi menjadi bis yang penuh yang mengantarkan tadi penumpang-penumpangnya kepada kesejahteraan ekonomi yang lebih maslahat di wilayah Kabupaten Karanganyar. Demikian harapan saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dan simak bersama sambutan pengarahan Bupati Karanganyar yang dilanjutkan pernyataan peresmian Kantor Cabang Pembantu Syariah Bank Jateng Karanganyar yang ditandai dengan pemukulan gong. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Juliatmono, Magister Manajemen, Magister Hukum. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Bupati Karanganyar Dr. Andes Haji Juliatmono, Magister Manajemen, Magister Hukum dalam acara kesempatan sore hari ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Tafsir, di samping beliau Dewan Pengawas Syariah Bank Jateng, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, ini Ustadz saya, guru saya, kiai saya. Jadi kita pastikan bahwa Bank Jateng Syariah semoga berkah karena diawasi oleh kiai yang sangat soleh. Kita semua mudah-mudahan tergolong kepada orang-orang yang besok bareng-bareng masuk surga. Tapi jangan buru-buru ya. Yang terhormat Pak Oni, Direktur Bisnis dan Kelembagaan Bank Jateng, yang mewakili Bapak Ketua OJK Surakarta, Pak Nugroho, perwakilan Bank Indonesia Surakarta, sudah seperti Ustadz, karena memang Ustadz beliau dan merangkap juga sebagai pengawas syariah terselubung ya, terselubung. Yang mewakili Pak Kajari, Pak Dandim, Bu Kapolres ya, kan pangkatmu duri ya. Nah, ini Bu Kapolsek mewakili Pak Kapolres. Matur nuwun. Pak Dr. Kiai Haji Samsuri, ini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karanganyar, juga Rektor Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Sekaligus promosi agar sebanyak mungkin masyarakat Karanganyar mendapatkan pendidikan yang tinggi. Dan pimpinan cabang Bank Jateng Sesolo Raya, gerombolan yang sangat kompak ini ya. Ini luar biasa hadir, terima kasih juga seluruh sepuh, para nasabah, juga keluarga besar Kantor Cabang Pembantu Syariah Karanganyar. Matur nuwun. Saya hanya menambah sedikit. Yang pertama tentu bersyukur
karena berubah status menjadi kantor cabang pembantu, ini menandakan ada pertumbuhan, ada respon yang baik, ada sebuah kegembiraan. Di samping literasinya makin hari juga makin membaik, pilihan untuk menggunakan syariah sebagai pilihan ini makin bagus. Tetapi Bapak Ibu semuanya yang hadir ini, yang sekarang mengelola apapun, apalagi ini Bank Jateng Syariah atau yang lain yang syariah, karena juga tumbuh ya, ada, tapi prosentasinya tadi yang mengalami stagnan. Barang baik itu tidak mungkin banyak, ya golongan sedikit yang baik gitu loh. Tidak akan mungkin syariah itu akan mengungguli yang konvensional sampai kapanpun. Sudah, jangan pernah berpikir menjadi hebat, top, dan melampaui yang konvensional. Tidak akan mungkin, Pak. Karena ini baik. Kalau baik itu mesti sedikit. Ya. Nah, barang baik tidak mungkin semuanya. Lah, sedikit ini sudah sangat berfungsi untuk membuat yang besar ini menjadi sangat bermanfaat, dan kalau bahasa agama ya menjadi lebih jelas kehalalannya. Di Bank Jateng jadi berkah karena ketambahan saidik yang duit syariah tadi. Nah, betul. Jadi berkah, jadi semuanya baik gitu loh. Karena yang baik selalu tidak terlalu banyak. Tidak akan terlalu banyak, tetapi yang sedikit ini terus bertumbuh dengan baik, menyebabkan agar semua menjadi berkah dalam nilai keberkahan. Yang harus diwaspadai supaya tetap bagus dan kondusif, jangan karena bertumbuhnya susah, karena literasinya yang tadi belibet, istilah-istilah bahasa yang tidak familiar, tidak mudah dimengerti oleh masyarakat luas, itu kemudian menjustifikasi bahwa liyane elek. Ini yang sangat berbahaya. Sing apik dhewe syariah, sing bakal somber mlebu swarga ki syariah gitu loh. Nah, ini yang nanti akan terjadi polarisasi persepsi yang muncul di masyarakat. Kalau saya yang sedikit ini menjadi berkah, terus bertumbuh menjadi baik, sehingga semuanya jadi berkah. Karena rumus alamnya tidak ada barang baik kok semuanya. Bangsa ini yang baik tidak lebih dari 30%. Tapi yang lain karena yang baik 30% ini kalau didorong terus ikut menjadi hal-hal yang baik. Setiap teori organisasi selalu begitu. Perbankan ya sing apik-apik ya mung 20%. Kalau dipimpin 20% yang bagus-bagus ini, yang lain yang 60% mengikuti yang baik-baik. Nah, sing 20% sing elek iki tergantung kesempatan yang dia peroleh. Kalau dia peroleh kesempatan di depan yang jelek, semua yang 60% rontok menjadi buruk semuanya. Nah, oleh karena saya bersyukur, ikut senang, ya kalau mendoakan tumbuh pesat sekali, dungaku tidak nalar nanti. Karena melawan teori organisasi. Oleh karena yang mengelola syariah, sampeyan ya seneng, bahagia, kok nek enek wong nabung ki aja ngelek-elek masyarakat.
Masyarakate do ora genah kabeh saiki. Nabung nggon syariah wegah. Ah, wis ora mungkin do mlebu swarga. Lehmu nesu-nesu ki malah ra do mlebu swarga. Mengedukasi dengan berbagai kesempatan yang baik agar mengelola hartanya itu sedikit baik, mengelola agamanya juga baik melalui harta benda yang baik. Karena prinsipnya itu kan sama-sama memberikan keuntungan yang nyaman agar tidak dirugikan, karena hukum at'afan mudha'afatan yang disebut riba itu kan berlipat-lipat yang tidak nalal kelipatannya, dan itu merugikan salah satu pihak. Tapi kalau bagi hasil dengan mudharabah ini kan nyaman, bareng-bareng dikelola bagi hasil yang baik. Ini urung gelem nabung ning syariah, aja mbok elek-elek. Jangan diklaim menjadi kurang positif. Tapi tugas kita pemerintah terus mengedukasi agar ini sebuah pilihan yang baik. Kalau air putih itu ya, lubang Jateng ini diibaratkan air putih. Nah, kemudian ada warnanya. Yang pakai sebagian menggunakan sistem syariah tadi, di lebok kene ngono, dadi berwarna, dadi berkah kabeh. Itu perlu minuman putih ben rasane seger, karena kok tidak berwarna kok putih, nganggo Orson. Tambahi Orson kuning sithik wae. Sit kuning lho ya, set. Ngono ya, ngono lho. Ben pengajiane ibu-ibu pengajian terus toh, ngono lho ya. Malah dilarang pengajian, ngono ya, ngono. Karena sosialisasi literasinya lewat syariah itu pengajian. Nek pengajiannya ora enek, nasabahnya tidak akan tambah. Ya, Orsone kuning sithik wae. Sit. Jadi air putih tadi berwarna kuning dan bagus, seger, seleranya seger. Kira-kira itulah menurutku ya. Cocok karamu ra karamu. Yang penting kita ikhtiar berupaya membantu masyarakat agar membelanjakan hartanya itu dengan baik, memberikan manfaat yang besar bagi semuanya. Ini sama-sama punya peran, punya porsi yang sama. Mudah-mudahan kalau nanti sudah bertumbuh dengan sangat baik, kalaupun mau spin off Bank Syariah, menurutku agak susah Bank Jateng. Belum akan dalam waktu dekat menurut saya, karena mesti ngundang kepala daerah supaya pemegang saham kok. Oh, jaluk neh ra urung mudah-mudahan ini sebagai wujud komitmen kesungguhan pemerintah, ini sebuah pilihan-pilihan yang diberikan kepada masyarakat dengan baik. Tapi tadi saya berpesan, menyarankan untuk tetap mengedukasi yang baik agar tidak mengklaim ya, menjustifikasi bahwa ini menjadi kurang bagus, mungkin yang ini bagus. Itu saya kira yang harus dihindari, karena kelihatannya sepele, tapi di internal Bank Jateng sendiri antara yang syariah, yang konvensional iso bersaing juga. Padahal ini partnership untuk membantu agar masyarakat makin teredukasi membelanjakan hartanya dengan bagus, sama-sama memberikan manfaat yang besar bagi semuanya. Selamat dunianya juga karena punya harta yang dikelola dengan baik melalui sistem syariah. Selamat juga nanti akhiratnya. Mudah-mudahan kalau ibarat ini ke Semarang, kalau misalnya di Simpang 5 itu surga, ya bank konvensional itu lewat jalan-jalan biasa dengan berbagai upaya yang sudah. Kalau yang syariah itu tol, seret.
Ning tekan swarga kabeh lho maksudnya. Jadi pakai alternatif tujuannya sama dan terus. Dan saya minta pada masyarakat Karanganyar utamanya karena ini pengawasnya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pak Samsuri, ke kantornya yang ngarep SMA Muhammadiyah. Itu hukumnya wajib murid-murid nabung kabeh di bank syariah, kantor cabang. Terus sebagai komitmen Muhammadiyah Pak tafsir kita enggak apa-apa, yang itu memanfaatkan sangat bagus, tapi harus dipancing lewat tabungan anak-anak melalui sistem syariah sambil mengedukasi anak-anak. Mungkin 1.500-an ya murid nabung wabeh wajib sih, supaya terbiasa familiar dengan sistem syariah. Nah, aku sing gede-gede diutang. Utang murid dhewe lewat bank syariah. Sehingga ada manfaat yang besar dan itu nyata, dan sambil melatih masyarakat untuk gemar menabung, itu menjadi keharusan di situasi seperti ini. Saya kira itu, dan matur nuwun Bapak Ibu semuanya, pemerintah kabupaten bersyukur mudah-mudahan melalui perubahan status menjadi kantor cabang pembantu syariah Karanganyar ini berkah, sehat walafiat, ya subur uangnya ya, kayak pite angkrem itu kalau orang nek wong ganggu mesti netese ya sesuai dengan telur yang diingkremi. Nek mung usrek wae pite ra sido angkrem. Ra sido bertelur nanti ra sido netes ya, ndak jadi netes. Rumusnya menurut saya kok pite angkrem itu. Nyaman, tentrem, ayem itu semuanya jadi kondusif dan menghindarkan statement-statement yang mengganggu kenyamanan siapapun yang menjadi nasabah. Merahasiakan nasabah itu juga penting. Itu sering saya juga kadang-kadang ada nasabah yang agak gelisah karena mungkin namanya terpublikasi atau dan seterusnya, atau mungkin bapak-bapak saat cari nasabah itu menggunakan nama-nama bapak. Pak Bupati nyimpen ning kene akeh banget. Sampeyan nek ora ning kono ki piye wong meneh. Padahal aku blas ra nyimpen apa-apa. Ora ndek apa-apa kok gitu. Nah, itu saya kira juga perlu dieliminir. Karena kan saya sering juga dikonfirmasi orang yang mau nabung. Pak punya nenten mriku nggih. Aku arep ngomong randuwe kan ya gengsi Bupati ya. Ya cukuplah ning kono akeh aku yang ya. Tapi kan dianggap dede tenanan aku. Wah, akhirnya kan moro utang deh. Wah susah ya. itu. Mudah-mudahan berkah semuanya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kantor cabang bantu syariah mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, subur dan memberikan kemaslahatan bagi siapapun. Seluruh yang berperan juga mendapatkan pahala, kebaikan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bank Jateng Syariah Karanganyar Pasebutan sore hari ini terlihat mendengar Bupati Karanganyar mempersiapkan diri untuk memukul gong. Luar biasa pendengar, Bupati Karanganyar baru saja memukul gong. Tadi disampaikan bahwasanya Dilanjutkan dengan foto bersama. Memukul gong 16 kali sebagai tanda Bank Jateng Syariah telah membuka cabang, dan ini adalah cabang yang ke-16 pendengar.
terlihat Bupati Karanganyar beserta jajaran Forkompida dan juga Deputi Bank Indonesia dan juga jajaran tengah berfoto bersama di depan panggung. Pendengar, kami informasikan kami berada di aula SMA Muhammadiyah Karanganyar untuk menyiarkan langsung jalannya tasyakuran. Pendengar, Foto bersama selesai, kami persilahkan kembali ke tempat. KPS Karanganyar pada kesempatan sore hari ini. Pendengar, kita akan segera mengikuti pembukaan dan juga pemotongan pita untuk di kantor cabang pembantu syariah Karanganyar. Dan untuk sekarang Bupati sedang mempersiapkan diri untuk menuju ke kantor cabang. Hadirin yang kami hormati, Pembantu Syariah selanjutnya Karanganyar. sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas terlaksananya peresmian Bank Jateng kantor cabang pembantu syariah Karanganyar, marilah kita panjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Haji Tafsir MAG, Dewan Pengawas Syariah Bank Jawa Tengah. Sebelum kita mulai, pendengar, kita akan mendengarkan bersama doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalli 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i man Allah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tad'alna dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farastah wa la 'aiban illa satartah wa la dainan illa qadaitah wa la saqaman illa syafaitah wa la hajatan illa yasartaha wa qadaitaha wa yassir lana umurna wa akhlas sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bi sholihati amalana bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wal batila batila warzuqna istinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian seluruh rangkaian acara peresmian kantor Bank Jateng cabang pembantu syariah Karanganyar oleh Bapak Bupati Karanganyar pada hari ini telah selesai. Selanjutnya berkenan kepada yang terhormat Bapak Bupati Karanganyar dengan didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo, Kepala OJK Solo, Direktur Bisnis Kelembagaan Trisuri dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng dan Dewas Pengawas Syariah Bank Jateng, serta Forkopimda dan tamu undangan terbatas untuk melakukan peninjauan lokasi yang diawali dengan pengguntingan untaian melati, penandatanganan prasasti, serta menuliskan pesan kesan pada kanvas yang telah tersedia. Pendengar, terlihat Bupati Karanganyar tengah mempersiapkan diri untuk menuju ke kantor cabang yang bertempat di seberang SMA Muhammadiyah Karanganyar. Terlihat Bupati Karanganyar telah meninggalkan tempat acara dan akan menuju ke kantor cabang yang akan dibuka, di mana nanti akan tersedia pemotongan pita dan juga akan prasasti yang disediakan sebagai awal pembukaan kantor cabang syariah Karanganyar. Pendengar,
Kita akan mengikuti bersama. Untuk tamu undangan yang lain, sedang kami mohon menuju untuk ke tetap tinggal di tempat terlebih dahulu, acara dan nanti akan dilanjutkan dengan pemotongan ramah tamah dan bersama juga dengan Bapak Bupati Karanganyar. jajaran Forkopimda dan juga jajaran dari Bank Indonesia. Terlihat pendengar, Bupati Karanganyar tengah siap-siap untuk menyeberang. Siap-siap untuk menyeberang untuk menuju ke kantor, di mana memang perlu diketahui pendengar bahwasanya kantor cabang pembantu syariah ini bertempat di seberang SMA Muhammadiyah. Bupati Karanganyar terlihat pendengar telah bersiap untuk memotong pita dan bertanda dibuka kantor cabang pembantu syariah. Pendengar, Bupati Karanganyar tengah membubuhkan pesan. Kami mohon perhatian kepada Bapak Ibu tamu undangan. Kami persilahkan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan.